Bayangkan hidup di dunia di mana setiap langkah yang kamu ambil bisa berarti hidup atau mati. Pemerintah totaliter menciptakan acara tahunan bernama The Long Walk, di mana 50 remaja laki-laki dipaksa berjalan tanpa henti. Jika mereka berhenti, melambat, atau keluar jalur, mereka akan dieksekusi di tempat. Film The Long Walk 2025 ini adalah adaptasi dari novel Stephen King yang kali ini dibintangi oleh Cooper Hoffman sebagai Raymond Garrity, remaja 16 tahun yang mencoba bertahan dalam kompetisi paling brutal di dunia. Tapi seiring langkah-langkahnya, kita bakal tahu, The Long Walk bukan cuma soal fisik. Ini tentang ambisi, harapan, dan makna hidup di dunia yang kehilangan kemanusiaan. Kita dikenalkan pada Raymond Garrity, biasa dipanggil Ray, seorang anak muda sederhana dari Maine. Ia ikut kompetisi ini bukan untuk uang, tapi juga karena beban masa lalu. Setelah sampai di lokasi, Ray berpamitan dengan ibunya. Namun ibunya sangat berat untuk melepaskan kepergian Ray dalam kompetisi ini. Mom, I can't. Mau tidak mau, Ray harus melakukan ini. Setelah sampai, Ray bertemu dengan peserta lain, yaitu Peter McFry, cowok optimis yang cepat akrab dengan Ray, Barkovich, si tukang provokasi yang gak bisa diam, Hank Olson, pria Asia yang sudah menikah tapi rela meninggalkan keluarganya demi ikut lomba, Art Baker, si pria kulit hitam, dan juga Stebbins, cowok misterius yang tampak menyimpan rahasia besar. Semua ini diawasi langsung oleh The Mayor, pemimpin kompetisi yang karismatik tapi dingin dan manipulatif. Keep hit 13 in mind. Dialah simbol kekuasaan yang menentukan siapa hidup dan siapa yang mati. Sebelum kompetisi dimulai, mereka diabsen dan diberikan satu persatu kalung berupa nomor pengenal. Setelah mayor berpidato dan menegaskan peraturan jika mereka berhenti, melambat atau keluar jalur, mereka diberi hingga 3 peringatan dan akhirnya harus tereliminasi. If you fall below the speed, you get a warning. If you can't make speed in 10 seconds, you get an additional warning. 3 warnings, you get your ticket. Sebuah pistol ditembakkan dan perjalanan pun dimulai. "50 peserta berjalan di jalan yang panjang membentang tanpa ujung. Mereka harus menjaga kecepatan minimal 4,8 km per jam. Selang berapa mil langkah Barkovich terhenti dengan alasan ada kerikil masuk di dalam sepatunya, yang ternyata hanya untuk istirahat sejenak, hingga ia mendapatkan 3 peringatan. Untungnya, dengan waktu yang tersisa sedikit, Barkovich sigap berdiri dan selamat dari eksekusi. Perjalanan berlanjut dan muncul seorang pemuda culun bernama Harkness yang ingin berbicara dengan Ray. Ia mencatat nama dan nomor semua orang karena ia ingin membuat sebuah buku tentang perjalanan Long Walk dalam sudut pandang pemain di dalamnya itu sendiri. Hari pertama berjalan lancar sampai salah satu peserta bernomor 7 yaitu Carly mengalami kram kaki. Ia kesakitan dan melambat, lalu Ray dan Pete mencoba menolong dan memberi semangat pada Carly. Dengan semua usaha yang ia berikan, Carly tidak bisa melawan rasa sakit pada kakinya dan ia pun terjatuh. Lalu tiba-tiba timah panas menembus kepalanya. Satu langkah yang salah, satu nyawa melayang. Ray terkejut seperti tidak percaya apa yang ada di depan matanya. Perjalanan mereka masih berlanjut. Kini Ray membentuk sebuah circle kecil yang bernama Musketeer, yang beranggotakan Ray, Pete, Olson, dan Art Baker. Tak lama setelah itu, peserta nomor 1 yang bernama Ewing mengalami kejang-kejang, dan tidak pakai lama ia pun dieliminasi. Ray dan Pete merasa iba terhadap Ewing, tapi tidak dengan Barkovich yang seperti tidak punya hati nurani. Ia malah senang karena baginya, semakin banyak lawan tereliminasi, semakin besar pula peluang dia menang. Setelah berjalan sejauh 25 mil, Barkovich kembali berulah. Kali ini ia menjahili seorang pria bernama Rank. Ia membuat Rank marah dan mencoba menyerang Barkovich. Sayangnya ia tersungkur di aspal dan ia tidak bisa berdiri kembali. Ia diperingatkan hingga ketiga kalinya, akhirnya Rank ditembak di tempat.
Hal itu membuat Pete dan lainnya marah pada Barkovich karena dianggap membunuh sesama peserta. Setelah berjalan sejauh 35 mil, malam pun tiba. Jam menunjukkan pada pukul 3.45. Oh, wakey, my boy. That's you, rise and shine. Ray tertidur di dalam langkahnya hingga ia mendapatkan peringatan pertama dan membuatnya kembali sadar. Ray bercerita pada Pete, di dalam tidurnya ia bermimpi tentang ibunya, dan ia sangat merindukannya. Pete terus saja mengajak Ray berbicara, yang sedang kelelahan dan mengantuk hingga membuat Ray sedikit melambat hingga mendapatkan peringatan kedua. Tidak lama Ray tersandung dan mendapatkan peringatan yang ketiga. Pete bergegas memberikan motivasi agar tetap bertahan. Namun Ray menanggapi itu dengan kesalahpahaman. Ray menganggap bahwa Pete hanya seorang manipulatif sama seperti peserta lainnya. Dan kemudian mereka dihadapkan dengan jalanan yang mendaki, di mana Ray sudah mendapatkan peringatan ketiga yang tidak luput dari bidikan seorang tentara di belakangnya. Barkovich tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk memprovokasi Ray agar mentalnya jatuh. Hampir setengah dari peserta tereliminasi karena tanjakan mematikan ini. Tiba-tiba, Pete datang memegang tangan Ray. Ia meminta Ray untuk menyiram air ke kepalanya agar membuatnya terjaga. Setelah itu, Ray meminta maaf kepada Pete karena Ray menganggapnya sama seperti peserta lainnya. Pada hari kedua, mereka sudah berjalan sejauh 59 mil. Pete mengatakan sudah 14 orang tereliminasi, yang berarti saat ini hanya tersisa 18 orang. 67 mil berlalu, Hank Olsen tampak dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan dari belakang sana peserta nomor 49 yaitu Harkness, seseorang yang ingin membuat buku tentang long walk, kakinya terkilir hebat, hingga membuat ia tidak bisa berjalan normal dan ia pun tereliminasi. It's so fucked. This thing is so fucked. It's all so fucked. You're too emotional, Garrity. That'll get you in the... Cerita berlanjut pada hari ketiga dan mereka sudah menempuh sejauh 144 mil. Pete meminta pada Ray untuk bercerita tentang kehidupannya. Ia bercerita tentang ayahnya yang mati dibunuh oleh The Mayor karena dianggap melawan negara. Dengan keberanian dan keteguhan hatinya, ayah Ray tidak pernah tunduk kepada negara yang dianggapnya sudah rusak ini. Dan akhirnya, ayah Ray dibunuh di depan Ray dan ibunya. Mr. William Garrity, you've been accused and convicted for high crimes of possession and teaching of banned materials and ideas. Do you pledge allegiance to the state, the system, and the squads, here and now, on the street before your family, or immediate deactivation? No, sir. Oh my God. I will pledge no such allegiance. Oh my God. Oh my God. Luck to you, Mr. Garrity. May God show mercy. Never forget who you are, Ray. Dengan hati yang dendam itulah alasan Ray mengikuti kompetisi ini. Kelak jika ia memenangkan kompetisi ini, ia akan meminta sepucuk senjata dan langsung membunuh The Mayor secara langsung dengan tangannya sendiri. Malam pun tiba. Tampaknya peserta mulai gugur satu persatu. Hank Olsen, salah satu dari 4 anggota Masketir, sangat amat tidak berdaya. Lalu Ray menyambut badan Olsen dan mencoba menyemangatinya agar terus bertahan. Namun tiba-tiba Olsen dengan putus asa berjalan ke arah belakang dan mencoba mengambil senjata dari tentara. Namun tindakan itu malah membuat Olsen tertembak. Art Baker berlari menuju Olsen karena tidak tega melihat teman seperjuangannya mati di sana. Ray juga tidak tinggal diam melihat Art yang gegabah. Ray pun marah dan menarik Art agar tetap terus berjalan dan melanjutkan perjalanan, karena ia tidak ingin kehilangan 2 temannya dalam waktu yang bersamaan. Keep walking, Hank. Hank, come on, just keep walking. Keep walking, Mike. Come on. Austin, get that fucker. No! No. Hank! Hank, motherfuckers! Get back here! I get fucking back here now! Warning. 47. I'm here, but I need you to get the fuck up right now! I'm sorry I was dead! He's dead when you were gonna lose you too! I did it all wrong! Setelah kematian Olsen, mereka sudah berjalan sejauh 209 mil. Dalam 4 hari perjalanan dan kini tersisa 6 peserta.
Saat ini Barkovit karena rasa bersalah yang ia alami ketika tidak sengaja membunuh Rank sebelumnya, ia seperti orang yang kehilangan kewarasan, membuat Barkovit harus bunuh diri di depan semua peserta. No. Oh, fuck, man. I gotta go, man. Hey, Barkovich. Oh, Pete, just let him walk. Come on. Don't stop. Warning, number 5. Don't stop. I'm gonna be with you horse forever now, okay? It's not. Fuck! No! Oh my God, how did he do that? Oh my God. How the fuck did he do that? Setelah sejauh 286 mil, mereka sudah sampai di Freeport, daerah kediaman Ray. Tidak jauh dari sana, Ray melihat ibunya di seberang jalan. Ray hanya merindukan ibunya. Ia hampir saja keluar dari jalan karena ingin menghampiri ibunya. Ia mendapatkan peringatan ketiga, membuat tentara menodongkan senjata kepada Ray di depan ibunya sendiri. Ray. Warning, 47. I'm so sorry. I'm so sorry. You know, no, I'm sorry. Please, I just want to hug you. Please, come on. Just a hug. I know I fucked up. Please, I'm so sorry. Pete tidak tinggal diam. Ia menarik Ray agar terus berjalan dan meninggalkan ibunya di sana. Situasi menjadi sangat emosional dan tidak terkendali. Pete mulai menceritakan kisah hidupnya di mana ia kehilangan kedua orang tuanya saat perang besar terjadi saat ia masih kecil. Bahkan Pete tidak ingat apapun tentang orang tuanya. Ia dibesarkan oleh pamannya yang pemabuk dan gemar menghajarnya. Setelah paman Pete meninggal, saat Pete berusia 10 tahun, Pete menjadi gelandangan dan menjalani hidup di jalanan yang keras. Alasan Pete mengikuti kompetisi ini adalah ia ingin membantu anak-anak yang hidupnya seperti Pete. Mereka sudah melangkah sejauh 306 mil. Stebbins sudah dalam keadaan yang tidak baik dan tiba-tiba pria gondrong bernama Parker merasa sudah sangat muak dengan semua ini. Ia berlari dan mengambil senjata tentara dan menembaknya. Namun tentara lain tidak tinggal diam. Tentara itu menembak si gondrong Parker dan sebelum dia dibunuh tentara lain, Parker menembak dirinya sendiri. Cerita berlanjut pada jarak 324 mil. Kini giliran Art yang dalam kondisi mengenaskan. Ia mengalami pendarahan pada organ dalam dan membuat Art putus asa. Setelah itu, Art memberi kalung salib miliknya pada Ray. Art meminta Ray untuk memberikan kalung ini pada neneknya jika ia berhasil menjadi pemenang. Lalu Art meminta satu hal lagi pada Ray dan Pete. Mereka harus berjanji agar tidak melihat ke belakang ketika Art dieksekusi. Fucking cat, man. You know what I want more than anything? What, Pete? Third and final warning. An orange juice. Malam tiba pada jarak 326 mil, kini giliran Stebbins yang bercerita. Ia mengatakan bahwa ia adalah anak haram dari The Mayor. Ia mengikuti kompetisi ini untuk membuktikan pada ayahnya atau setidaknya ia ingin dianggap oleh sang mayor itu sendiri. Namun Stebbins sudah tidak kuat menahan rasa sakit akibat organ dalamnya yang terluka. Akhirnya Stebbins menyerah dan tereliminasi. Good luck. Third warning, 38. Final warning. 50% chance now, Pete. Fucking do it! Dan akhirnya sekarang tersisa dua orang, Ray dan Pete. Mereka sudah berjalan sejauh 331 mil dan sudah berada di pusat kota. Mereka disambut banyak penonton yang ada di sana. Di detik terakhir, Pete berhenti di tengah jalan dan membiarkan Ray memenangkan kompetisi ini. Namun Ray tidak membiarkan itu terjadi. Ray menyambut tangan Pete dan memaksa Pete untuk terus berjalan. You convinced the motherfucker. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan dari belakang. Ray menyerah dan membiarkan kemenangan itu diraih oleh Pete. Mayor kembali muncul dan mengeksekusi Ray, sama seperti ayah Ray yang dibunuh oleh Mayor. I can't see it, but you can. Ray, get the fuck off! Ray, hey, no,
Up to you, Mr. Garrity. May God reward your bravery. I'm sorry, Mom. Akhirnya Pete keluar sebagai pemenang kompetisi ini. Sang mayor menanyakan apa hal yang Pete inginkan sebagai hadiah dari pemenang kompetisi ini. Dengan rasa putus asa atas kehilangan Ray, Pete tidak meminta uang, status, ataupun jabatan. Yang ia minta hanya sepucuk senjata yang dipegang oleh tentara di dekatnya. I want a carbine. Ia berkata itu untuk anaknya kelak. Dengan penuh keyakinan, mayor mengiyakan permintaan tersebut. Namun tiba-tiba Pete mengacungkan senapan itu kepada sang mayor. Sang mayor mencoba menenangkan Pete dengan kata-kata manis terkait kekayaan dan kemakmuran yang menanti Pete. Namun Pete tidak peduli dengan hal duniawi tersebut. Dia hanya ingin mempersembahkan hadiah ini hanya untuk sahabatnya, Ray. This is for Ray. Jadi, bagaimana menurut kamu? Kalau kamu yang ada di posisi mereka, apa kamu akan terus berjalan? Atau memilih berhenti dan melawan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan kalau kamu suka konten ini, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan alur film-film keren berikutnya.